Silakan El. Okay, thank you so much, our President Director of Pagination World. Welcome to the first edition of the head-to-head challenge. Of course, we have the first group, which is Group 1. So tonight, we will know deeper about you guys as the contestants in the Group 1 head-to-head challenge. In the Q&A, we want to hear about the statement of our President Director. Pertama sekali, silakan President Director untuk memberikan sepatah dua kata. Oke, selamat malam, Pagination World. Malam. Oke, semoga kalian malam hari ini semuanya selalu dikasih kelancaran dan baik-baik saja ya. Walaupun di situasi pandemi seperti ini, tapi kita juga harus selalu bisa menginspirasi orang banyak, apalagi kalian menjadi perwakilan dari negara kalian masing-masing. Semoga malam hari ini bisa menampilkan yang terbaik. Semoga kali ini kalian bisa menjadi diri kalian sendiri. Jangan merasa takut untuk menjawab apapun yang nanti kita pertanyakan. Percaya pada diri kalian sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih for President Director of Pagination World. Selanjutnya, sapaan kedua dari Verlin, yaitu Sekretaris Direktur Pagination World. Terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Selamat berjuang di Tuha Challenge ini. Semoga kalian semua bisa menampilkan terbaik pada malam ini. Fighting. Okay, thank you so much, our Secretary Director. Kepada seluruh kontestan, harap di-mute dulu. Jadi ketika kalian menjawab, ada baru. Oke, terima kasih. Kita juga punya juri tamu, pengganti sementara dari juri kita, yaitu juri tamu kita ada Muhammad Rifai Sahida, Pageant Nations World Top 8 from Colombia. Hi everyone, so thank you so much for inviting me to join tonight. I'm so excited for all of the candidates from around the world. I'm absolutely, it's gonna be amazing experience for you guys. Yeah, semangat semua. Thank you for joining us. And Surya, Judge Surya, Pageant Nations World Top 5 2020, berikan sedikit saja kata-kata untuk menyemangati. Okay, thank you. I know that you are excited and so excited for head-to-head challenge tonight, and it's so nice to meet you guys here tonight. And I believe you can do it. Do your best. Thank you so much for all judges for your beautiful statements, for making us keep in spirit. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama, head-to-head challenge, question and answer. Beri tepuk tangan semuanya. Kontestan pertama. Langsung ke kontestan pertama, bukan begitu Pak Presiden? Oke, semua peserta mungkin bisa untuk mempresentasikan dirinya sendiri dulu. Oke. Ya. Baiklah, di sesi pertama ini semua kontestan harus mendeskripsikan dirinya dulu, mengenalkan dirinya lebih dalam kepada kami para juri. Ini adalah sesi pertama dan kesempatan pertama bagi kalian. Dan yang pertama saya mau kontestan dari USA untuk berikan lebih dalam mengenai diri kamu kepada kami, beritahukan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya sendiri berasal dari Kalbar, Pontianak khususnya. Nama lengkap saya Terdianus Bendi dan sekarang usia saya 21 tahun.
Saya sekarang masih menjadi sebagai mahasiswa di universitas yang berada di Pontianak. Sebenarnya saya masih baru memasuki dunia yang pageant-pageant begini. Jadi untuk rasa penasaran saya mengikuti ini biar menambah wawasan saya. Cuma itu aja sih. Baik, Perdianus. Seperti yang kita ketahui, kita ada dedication with a purpose. Kira-kira apa dedikasi with a purpose kamu? Bisakah kamu jelaskan sedikit saja? Mohon maaf, boleh diulangi untuk pertanyaannya? Kita punya dedication with a purpose sebagai salah satu hal yang penting ya dalam pergelaran ajang kita. Kira-kira apa dedikasi kamu untuk masyarakat yang kamu jalani? Untuk saat ini saya ingin mengajak masyarakat sekarang ini untuk menjaga kesehatan sih, terutama karena dengan kondisi seperti ini lebih menjaga kesehatan sih sejauhnya, karena dengan keadaan yang seperti ini untuk kesehatan itu cukup untuk bermanfaat bagi kita sendiri gitu. Jadi dengan keadaan sehat seperti ini kita bisa melakukan aktivitas dimanapun yang akan kita lakukan begitu. Baik, terima kasih Perdianus from the USA. Selanjutnya kita punya kontestan dari People's Republic of China, Ricky. Silakan perkenalkan diri kamu lebih dalam kepada kami. Halo semua, nama saya Ricky, umur saya 23 tahun, asal saya dari Sukabumi, Jampang. Saya mengikuti pageant ini, alhamdulillah, ingin menambah wawasan pengetahuan saya, dan sedikit demi sedikit saya tahu tentang dunia permodelingan, dan alhamdulillah juga kemarin saya mengikuti ajang Mr. Tuxedo 2022. Alhamdulillah masuk 12 besar walaupun tidak juara ya. Tapi semoga dengan saya mengikuti pageant ini, saya bisa menjadi orang yang dikenal masyarakat, terutamanya buat teman-teman saya di luar sana. Terima kasih. Oke Ricky, kamu ikut Mr. Tuxedo itu ya? Berarti kamu berteman dengan Ririn yang saat ini sedang berkompetisi di Pagination's Next Top Model Cycle 3? Iya, betul sekali. Apakah kamu mengetahui Pagination itu dari Ririn? Iya, awalnya sih Ririn ngajak gitu ya. Jadi saya iseng-iseng lihat informasi dari IG-nya tuh. Pertama kan saya langsung DM tuh ke adminnya, pengen ikut ini katanya nanti ke cycle 4 ya kalau nggak salah ikut. Saya tunggu tuh. Akhirnya kemarin tuh ada informasi lagi katanya ada pageant ini, jadi saya ikut lah. Itu. Oke, baik Ricky. Coba kamu beritahukan sedikit tentang dedikasi kamu itu, apa yang kamu sedang jalani sekarang atau yang sudah kamu lakukan sebagai seorang anggota masyarakat gitu. Apa ya? Alhamdulillah setelah kemarin dapat kategori dari Mr. Sendo 12 besar ya, saya jadi ada tawaran job ya, jadi syuting di acara-acara tertentu ya, terutamanya tuh jadi kayaknya katanya sih diajak jadi syuting iklan. Alhamdulillah bulan besok saya ikut, dan ada juga tawaran foto ala-ala primitif gitu, jadi mudah-mudahan lancar lah acaranya gitu.
Iya, baik. Terima kasih atas pengalamannya. Maksud saya di sini ialah kamu pernah mendedikasikan diri kamu untuk masyarakat? Jika pernah, apa itu? Atau mungkin apa yang akan kamu dedikasikan bagi masyarakat? Karena kan kita tahu bahwa dedikasi with a purpose ada di dalam ajang ini kan? Apa itu kira-kira dedikasi kamu? Kalau dedikasi yang saya alamin sih, saya pernah tuh kayak mengkampanyekan ya ibaratnya. Kayak kemarin tuh banjir di sekitaran Jakarta sini lah. Saya mengkampanyekan ke para pihak-pihak, ketua-ketua di daerah saya sini kan. Dan alhamdulillahnya ditanggapi lah. Dan sedikit demi sedikit banjir-banjir di sekitaran saya alhamdulillah bisa tertangani dengan aman. Terima kasih. Itu aja sih pengalaman saya. Oke, baik. Berarti kamu mengampanyekan tentang pencegahan atau penanggulangan? Berarti penanggulangan ya? Penanggulangan lebih jelasnya. Oke. Kalau Ferdianus USA tadi tentang pentingnya kesehatan, kamu tentang penanggulangan bencana banjir ya. Oke, Ya, terima kasih Ricky China. Selanjutnya kita ke kontestan yang muda ya, yang masih berusia 16 atau 17 gitu ya. 16 ya, bagus ya. Ya. Dari Rusia. Dapatkah kamu perkenalkan diri kamu kepada kami lebih dalam? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sadif Panji Pratama. Biasa dipanggil Bagus. Masih ada Brazil ya? Malam. Apakah Brazil ada di sana? Jadi bendeng. Enggak, orang rumah. Orang rumah ya. Oke, silakan. Maaf, silakan lanjutkan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Sadif Panji Pratama. Biasanya dipanggil Bagus. Umur saya 16 tahun. Saya berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Sudah, begitu saja. Nggak ada yang lain. Motivasi saya mengikuti PN World, ingin mengasah bakat saya di dunia pageant, dan saya ingin membuktikan kepada diri saya bahwa saya bisa menjadi yang terbaik. Terbaik bagi diri kamu atau terbaik bagi orang banyak? Terbaik bagi diri saya dan terbaik bagi orang banyak. Seperti dua pertanyaan sebelumnya, kamu itu punya dedikasi apa untuk masyarakat? Dedication untuk masyarakat ya. Saya beberapa bulan kemarin mungkin disuruh guru saya atau diajak teman saya untuk mempelajari anak-anak MI pramuka. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat penting. Untuk mengajari apa tadi, Bagus? Mengajari pramuka. Kepramukaan atau disebut dengan pramuka. Okay. Apa itu pentingnya pramuka itu bagi mereka? Kalau menurut saya, pentingnya pramuka bagi mereka adalah biar dia dapat disiplin, waktu, tempat, maupun dimanapun. Karena apa? Banyak orang yang tidak bisa disiplin waktu. Dan di pramuka itu lebih banyak di tempat outdoor atau lebih banyak menanggulangi anak-anak yang kayak takut kema atau takut apa-apa. Jadi kita itu bisa mandiri. Oh. Baik. Terima kasih semuanya. Yang tadi satu tentang kesehatan, yang satu tentang penanggulangan banjir, yang satu tentang pentingnya pramuka, disiplin, dan kemandirian ya. Cukup beragam ya dedikasi kalian ya. Sesi kedua ya, lanjut saja ya Mas Aris ya. Ya.
Tapi sebelumnya beri tepuk tangan dulu dong bagi jawaban-jawaban kalian itu. Oke, kita lanjut ya ke sesi kedua adalah pertanyaan dari masing-masing juri. Jadi setiap juri nanti kalian pilih berdasarkan warna. Kita punya Meijikuhi. B, jadi merah, jingga, kuning, hijau, dan biru. Pertama kepada Bagus dulu deh. Tadi kan Bagus ketiga, sekarang Bagus yang pertama. Bagus mau pilih warna apa? Merah, jingga, kuning, hijau, atau biru? Pakai bahasa kalbu ya, Bagus sekali. Di mute, Bagus. Bagus, mic-nya dihidupkan. Saya memilih warna merah. Maaf, Kak. Merah. Suka kamu yang cerah-cerah ya? Ngejreng-ngejreng. Oke, silakan. Karena baju Warna saya merah merah. itu, oh ya. Warna merah itu merujuk kepada pertanyaan dari Presiden Direktur kita. Silakan Presiden. Oke, selamat malam, Bagus. Ya, tadi milih warna merah ya. Udah siap menjawab pertanyaan, Bagus? Insya Allah siap. Oke, pertanyaannya. Jika kamu disuruh memilih antara payung ataupun jas hujan, kamu lebih memilih apa dan mengapa? Saya akan memilih payung. Karena apa? Karena payung itu lebar. Jadi payung itu bisa dibuat orang banyak ataupun orang lebih satu. Karena apa? Kita itu harus saling tolong-menolong dan tidak boleh egois terhadap diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Bagus. Oke, tapi kalau misalkan payung itu di sebelah kanan itu ternyata berlubang dan kamu posisinya di sebelah kiri, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memang bisa memayungi orang banyak ya? Karena payung itu kan bulat ya, seperti itu. Ya, jadi saya itu akan memilih, kan yang kanan itu berlubang. Saya akan memilih yang sebelah kanan. Karena apa? Saya akan mementingkan orang lain daripada diri saya sendiri. Karena apa? Tolong-menolong itu jauh lebih penting daripada kita egois dengan diri kita sendiri. Kita mementingkan diri kita sendiri dan orang lain itu kesusahan. Tidak boleh. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu tuh. Bagus. Oke, next. Yang adalah from People's Republic of China, Ricky. Jadi sisanya adalah Jikuhibi. Jingga, kuning, hijau, atau biru. Pilih mana? Pilih hijau, Kak. Hijau adalah pertanyaan dari Judge Rifai, Muhammad Rifai Sahida. Silakan, Judge. Oke, sorry. So untuk siapa sih pertanyaannya buat kontestan dari mana? Dari China. Kandidat dari mana nih? Lupa. China. Okay, thank you, China. So my question is, which one you choose, praise or criticism? Yang mana kamu pilih, pujian atau kritikan? Kritikan, Kak. Ya, kenapa? Oh, ya, sorry. Kritikan dan kenapa? Jelaskan. Sorry. Saya memilih kritikan, kenapa? Karena kritikan itu masukan dari orang lain dan bisa mengupgrade diri saya sendiri dari kesalahan-kesalahan yang saya dari kesalahan-kesalahan saya sebelumnya. Gitu, Pak. Oke, thank you so much, China. Good job. Thank you so much, China. Singkat sekali ya, China ya. Suka yang singkat-singkat kamu ya. Singkat, padat, dan jelas. Oke, selanjutnya dari USA yang lagi ngejahit, kurasa dia sambil di kafe. USA, Verdianos. Ya. Ada 3 warna tersisa, yaitu jingga, kuning, dan biru. Mau pilih warna apa? Warna biru aja.
Warna biru adalah pertanyaan dari Surya. Silakan Judge Surya. Okay, thank you. Here's your question. There are so many platforms or communities that campaign about LGBT rights and gender equality for transgender. What is your opinion about this? And if we correlate this with our country's ideology. Saat ini banyak sekali platform atau komunitas yang menyuarakan hak LGBT dan kesetaraan gender bagi para transgender. Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut jika kita kaitkan dengan ideologi negara kita, which is Pancasila? Sorry Kak, boleh diulangi lagi nggak? Oke, it's okay. Silakan didengarkan dengan baik ya. Saat ini banyak sekali platform atau komunitas yang menyuarakan tentang LGBT, hak LGBT, dan kesetaraan gender bagi para transgender. Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini jika dikaitkan dengan ideologi negara kita, Pancasila? Bagaimana USA, apakah bisa dimengerti? Iya baik, saya akan menjawab. Ini menurut pendapat saya sendiri. Jadi tindakan yang begitu sangat tidak baik. Namun dapat merusak mental dan kejiwaan anak-anak yang melihatnya. Tetapi pun kita tidak bisa menyalahkan seseorang jika dia menuju ke arah jalan ke situ, dan namun kita tidak bisa melarangnya karena itu kepribadian seseorang masing-masing. Jadi kita sebisa mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik untuk seseorang. Baik, terima kasih USA. Langsung kita masuk ke sesi ketiga, adalah pertanyaan yang sama untuk ketiga kontestan. Kepada para kontestan, kalian harus sepakat ya. Di pertanyaan yang sama ini, ada dua opsi. Opsi A atau B. Kira-kira untuk grup ini mau pakai opsi yang mana ya pertanyaannya? Untuk Bagus mau opsi yang mana? Tetap bahasa kalbu ya, Bagus ya? Maaf lah. Opsi A. Apa? Yang apa guys katanya? Opsi A atau B? A. A. Oke. Dari Bagus ngevote untuk opsi A. Kalau dari Ricky sendiri, China. A atau B? Karena kita giliran pertama, jadi saya pilih A juga. Oke, berarti dua peserta sudah ngevote untuk opsi A, maka pertanyaan kalian adalah dari opsi A ya. Silahkan Pak Presdir untuk bertanya. Oke, di sini ada dua opsi antara A dengan B ya. Oke, sebentar, saya lihat dulu. Untuk pertanyaan A, ya, kalian menjawab sesuai dengan apa yang kalian mau atau apa yang kalian tahu, ya. Di negara kalian masing-masing pasti mempunyai masalah besar yang dihadapi saat ini. Menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan sebagai Pagination World di negara Anda untuk menghadapi masalah tersebut dan apa solusinya? Siapa yang mau menjawab duluan? Ya, siapa yang mau menjawab dulu? Dari China? Dari China atau dari Russia? Sudah paham? Or Saya bacakan lagi ya soalnya ya. Oke. Di negara kalian masing-masing pasti mempunyai masalah besar yang dihadapi saat ini. Menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan sebagai Pagination World di negara Anda untuk menghadapi masalah tersebut
dan apa solusinya? Bisa dijelaskan? Siapa ini kira-kira yang mau menjawab terlebih dahulu? Silakan. Ada yang mau menjawab dulu? Atau ditunjuk saja? Oke, saya tunjuk. Yang pertama, Cina. Silakan, China. Oke, para judges, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang kita tahu, di negara saya, Cina, sekarang kan masih intinya masih terjangkit virus corona ya. Dan seperti yang kita tahu juga, virus corona itu terlahir atau berasal dari negara saya, China. Saya sebagai Vision Imagination World. 2022 akan mengkampanyekan atau memberitahukan lagi pentingnya memakai masker, pentingnya untuk menjaga kesehatan, terutamanya untuk bervaksinasi. Apalagi sekarang kan mau ke arah mudik ya. Bagi para pemudik intinya tetap jaga kesehatan, tetap utamanya untuk bervaksinasi ya. Intinya, mohon maaf, intinya kita sebagai manusia itu harus saling mengingatkan, tolong menolong apabila nanti kita di mohon maaf Kak, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih China. Berikutnya USA. Ferdi, USA. Silakan Ferdi. USA, silakan. Iya, baik. Jadi masalah terbesar di negara saya itu sama seperti di Cina, adanya COVID. Namun itu sangat terpengaruh dalam sebuah perekonomian. Jadi karena adanya COVID ini, ekonomi di USA itu sangat menurun. Jadi solusi saya, biar agar ekonomi saya itu bisa kembali normal kembali, saya akan menjual bahan-bahan seperti kesehatan itu, salah satunya seperti masker dan vaksinasi untuk menambah suatu ekonomi di USA kembali pulih. Baik, terima kasih US. Selanjutnya bagus ya. Oke, selain itu apakah ada masalah lain USA? Sepertinya tidak. Oke, berikutnya dari Rasya. Gus, silakan. Oke, bagi saya yang peristiwa kemarin, perang Rusia dan Ukraina. Bagi saya, perang Rusia dan Ukraina ini dapat menyebabkan banyaknya tergenjatan senjata, bahkan orang kehilangan nyawa. Saya sebagai PN World Rusia mungkin hanya bisa membantu doa ataupun support. Bisa jadi kita dapat mengasih obat atau mengasih obat-obatan atau mengasih apa saja yang bisa kita kasih kepada warga Rusia. Karena apa? Banyak orang yang kehilangan nyawa, gedung, pekerjaan, bahkan keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih Rasya. Oke, terima kasih Rasya. Baiklah, saya alihkan ke Secretary Director untuk pertanyaan rebutannya. Oke, pertanyaan rebutannya itu sebentar, saya cek dulu. Oke, selagi dicek, jadi seperti ini ya sistem pertanyaan rebutannya. Bagaimana Pak Presiden? Oke, sebelum Verlin membacakan sistem rebutannya di sini, kita di sini ada, kalian sudah menjawab 2 pertanyaan dari kami. Secara otomatis,
nilai kalian sebelumnya sudah kami kunci. Oke, sudah dipahami. Tapi di sini kita memberikan kesempatan kedua buat kalian. Siapapun nanti yang kalian merasa jawaban kalian dari yang pertama tadi ataupun jawaban yang kedua, kalau kedua oke lah ya, itu namanya kalian menyampaikan gagasan per individu dari kalian. Cuman yang pertama adalah jawaban mutlak dari kalian. Nah, tinggal kalian mau memperbaiki apa tidak dari jawaban kalian sebelumnya. Kalau misalkan kalian mau memperbaiki dari jawaban kalian yang sebelumnya, misalkan jawaban kalian sebelumnya mendapatkan nilai tinggi dari kami, berarti secara otomatis nilai tinggi yang pertama akan hangus dan akan dipakai untuk jawaban nilai yang kedua. Oke, bisa dimengerti atau dipahami? Mengerti. Oke, sebelum Ferry membacakan, kira-kira ada yang mau dirubah apa tidak dari kalian? Dari Rasya? Tidak. Dari China? Tidak, Kak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Dari USA? Tidak. Oke, benar tidak ya? Oke, berarti untuk rebutan, jadi rebutan ini adalah soal dari Bayesian Lovers ya, yang tadi sore kita buka. Jadi memang tidak dipakai. Oke, El? Dulu deh. Baik, ternyata mereka tidak ingin memakainya ya. Yes. Oke. Jadi mereka sudah yakin dengan jawabannya. Tapi tenang. Kalian tidak mau mengubahnya itu. Oke guys, jadi this is the last session. Di sesi terakhir ini setiap kontestan harus memberikan pertanyaan kepada kontestan lainnya. Jadi kalian harus cepat-cepat siapkan pertanyaan dadakan. Oke? Pertama, kita kasih waktu dulu 5 menit biar mereka menyiapkan dulu pertanyaannya. 5 menit. Oke, siapkan pertanyaan pamungkas kalian untuk bertanya. Oke, jadi semua kontestan sudah menyiapkan pertanyaannya. Kita berikan kesempatan untuk Bagus. Mau bertanya kepada siapa? Oke, saya akan bertanya kepada umum saja, Kak, biar ada yang menjawab di antara salah satu. Seperti itu. Tapi harus ditunjuk. Harus ditunjuk. Oke, saya akan menunjuk USA. USA. Dengarkan baik-baik USA, pertanyaan dari Bagus. Pertanyaannya adalah, kalau kamu disuruh memilih antara mahkota sama orang yang kamu cintai, kamu akan memilih mana? Apa alasannya? Baik, jadi pertanyaannya tadi, jika kamu memilih mahkota atau orang yang kamu cintai, ya. Saya memilih orang yang saya cintai karena saya sudah memastikan masa depan saya sudah terpancarkan ke orang tersebut. Jadi untuk masa depan saya akan ke depannya udah terlihat dari seseorang yang saya cintai. Hanya itu jawaban dari saya. Terima kasih Perdi USA. Selanjutnya Perdi ingin bertanya kepada siapa? Perdi ingin bertanya kepada siapa? Oh, Cina aja lah. Jadi pertanyaannya, jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulangi hidupmu, oke, terima kasih. Mohon maaf, USA bisa diulang pertanyaannya karena kurang jelas. Oke, saya ulangi sekali lagi.
jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulangi kehidupanmu, bagian mana dari kehidupanmu yang ingin kamu rubah? Oke, jika saya ingin diberi kesempatan untuk mengulang hidup saya ingin mengulang dari saya lahir kembali. Saya ingin seperti gajah. Kenapa saya ingin seperti gajah? Karena gajah, seperti yang kita tahu, gajah meninggalkan gading. Dan seperti yang kita tahu juga, gading gajah itu sangat berarti bagi kita. Dan saya ingin, jika saya mati nanti, saya ingin dikenang semua orang, terutamanya bagi anak-anak muda seperti kita ini. Saya juga ingin mendapatkan prestasi atau apa gitu dari masyarakat Indonesia. Terima kasih. Itu aja jawaban dari saya. Baik, terima kasih ya. Oke, next. Untuk China. Berarti kamu berikan pertanyaan untuk Bagus ya. Oke. Oke. Silakan. Untuk pertanyaan saya untuk Bagus Lucia. Modeling bagi Anda. Bisa diulangi lagi? Ulangi. Untuk Bagus, pertanyaan dari saya, apa arti modeling bagi Anda? Menurut Anda, mohon. Ya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Arti modeling bagi saya adalah kita dapat menemukan jati diri kita, atau kita bisa di proses pembuatan model objek dalam bentuk 3D atau disertai dengan cara berjalan atau catwalk atau photoshoot. Karena banyak orang yang memikirkan itu model itu hanya photoshoot atau hanya catwalk. Tapi menurut saya, kalau kita tanpa belajar, itu pasti semua akan terasa sia-sia. Terima kasih. Oke, kalian telah menjawab dari teman kalian sudah menjawab dari pertanyaan kita, dan kalian sudah menjawab dari pertanyaan yang sama dengan jawaban kalian yang berbeda juga. Ya. Silakan El, saya kembalikan ke host. Excuse me, thank you so much for the charge. Berarti sudah selesai di sesi yang terakhir ya, Presiden? Ya. Oke, terima kasih kepada semua kontestan di grup 1 yang telah hadir. Dan biarlah kami pada para juri yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dari head-to-head grup 1 yang akan berlangsung ini dari grup lain. Oke, jadi tetap semangat. Terima kasih sudah bergabung. Beri tepuk tangan pada kalian semua. Terima kasih. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan sebenarnya kalian hanya menyingkirkan dari 3 orang aja. Karena dari 6 hanya 3 yang bisa masuk malam hari ini. Semoga di antara kalian siapapun nanti pemenangnya, jangan berbangga hati karena kalian juga masih akan bertemu di head-to-head final. Ya, nanti kalian akan ketemu dengan pemenang dari grup 2, 3, dan 4. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya.